Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi etika profesi arkeologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas polemik-polemik yang mungkin akan teman-teman temui dalam menerapkan etika profesi pada saat menjalankan pekerjaan sebagai profesional arkeologi. Nah, polemik-polemik yang ditemui di masyarakat, di dunia luar selain arkeologi tentunya akan menuntut kebijakan dari pikiran teman-teman untuk menentukan pilihan yang tepat. Dan dalam menentukan pilihan yang tepat itulah etika ini akan berperan terhadap hasil, apakah hasil yang teman-teman pilih menjadi sebuah hasil yang baik, yang tepat diambil, sebuah keputusan yang tepat diambil atau tidak. Yang pertama adalah polemik mengenai kebudayaan dan kepemilikan temuan arkeologi. Polemik mengenai kebudayaan dan kepemilikan akan temuan arkeologi ini dapat dibedakan, dapat ditelaah dari beberapa macam tipe, beberapa macam varian, yaitu misalnya yang pertama adalah kepemilikan berdasarkan subjek kepemilikan. Individu, kepemilikan institusi, kepemilikan museum, atau kepemilikan masyarakat pendukung budaya. Nah, kepemilikan temuan arkeologi berdasarkan subjek ini akan sangat menimbulkan kepentingan konflik dalam pemanfaatan cagar budaya tersebut. Misalnya, apabila kalian dihadapkan pada suatu kebijakan untuk mengkonservasi sebuah bangunan, sedangkan bangunan tersebut merupakan kepemilikan pribadi, apa yang akan kalian lakukan? Artinya di sini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan bahwa arkeologi ini bukan Tuhan. Arkeolog ini bukan Tuhan yang menentukan bahwa sebuah bangunan harus direkonstruksi, harus dikonservasi sekehendak maunya sendiri. Disinilah etika bermain. Bagaimana seorang arkeolog mengambil jalan tengah yang tentunya tidak merugikan tinggalan arkeologi tersebut, tetapi tidak juga menyakiti hati subjek yang memiliki hak kepemilikan terhadap benda tinggalan arkeologi tersebut. Dalam kasus rumah tinggal yang diwaris, rumah tinggal milik pahlawan yang kemudian berpindah tangan kepada pemilik lain, dalam ilmu arkeologi tentunya rumah tinggal ini wajib untuk direkonstruksi. Tetapi kita tidak bisa melupakan bagaimana hak dari si pemilik rumah. Jangan sampai kita sebagai seorang arkeolog mengambil hak dari pemilik rumah, sedangkan kita tidak memiliki kontribusi apapun terhadap rumah tersebut. Kita hanya mengkontribusikan sebagai opini, tetapi dampaknya kita menyakiti status kepemilikan. Ini yang perlu diperhatikan dalam menyikapi sebuah pekerjaan sebagai arkeolog profesional. Termasuk juga ini berlaku pada kepemilikan dari institusi, dari museum, dan juga dari masyarakat pendukung budaya. Utamanya dari masyarakat pendukung budaya karena sebelum menyatukan pendapat antara arkeolog dengan masyarakat pendukung budaya, kita harus menyatukan pendapat, pemahaman antara individu di dalam masyarakat pendukung budaya itu sendiri. Artinya kompleksitas dalam menanggapi sebuah permasalahan pelestarian cagar budaya yang melibatkan masyarakat pendukung budaya ini akan semakin rumit. Oleh karena itu, pemahaman terhadap etika, pemahaman terhadap tujuan, pemahaman terhadap
eh, pemikiran tentang pemanfaatan cagar budaya ini sangat-sangat diperlukan pada saat kita sebagai arkeolog mengerjakan profesi kita sebagai arkeolog profesional yang dihadapkan pada sebuah cagar budaya yang masih memiliki masyarakat pendukung budaya. Yang kedua yaitu terkait dengan polemik konsep pewarisan. Konsep pewarisan ini sangat beragam, ada yang sifatnya pewarisan sebagai individu, ada yang sifatnya pewarisan sebagai masyarakat pendukung budaya. Tentunya konsep pewarisan ini akan menentukan bagaimana seorang arkeolog, bagaimana seorang profesional di bidang arkeologi ingin mengambil langkah, mengambil kebijakan yang tidak menyakiti satu dua pihak dan sesuai dengan etika, tetapi sesuai dengan etika sebagai seorang arkeolog profesional. Konsep pewarisan ini yang paling mudah tentunya adalah konsep pewarisan individu, di mana misalnya sebuah cagar budaya diwariskan dari leluhur kepada keturunannya. Artinya agak lebih mudah bagi seorang arkeolog untuk menyatukan pendapat, menyatukan visi, karena hanya melibatkan pewaris dan juga si arkeolog sendiri. Tetapi hal yang berbeda apabila pewarisan ini melibatkan seseorang lagi-lagi yang melegitimasi, yang mengimplementasikan sebuah masyarakat pendukung dari budaya tersebut. Tentunya kembali lagi sejalan dengan subjek kepemilikan, bahwa apabila kita melihat bahwa suatu cagar budaya sudah ditinggalkan tetapi diwariskan kepada masyarakat pendukung budaya yang lain, maka kita harus melihat bagaimana kesatuan pandangan antara masyarakat tersebut dengan arkeolog, yang tentunya tidak merugikan tinggalan arkeologi dan tidak merugikan masyarakat tersebut. Yang ketiga, perubahan budaya dan klaim pemilikan. Perubahan budaya dan klaim pemilikan ini biasa ditemui pada kasus-kasus ketinggalan arkeologi atau cagar budaya yang sudah ditinggalkan dan dilupakan oleh masyarakat pendukung budaya. Misalnya gua-gua prasejarah. Gua-gua prasejarah yang berumur 2000, 5000 tahun yang lalu, yang sebetulnya tidak lagi memiliki masyarakat pendukung budaya yang tinggal saat ini, itu menjadi milik siapa? Ini yang penting. Nah, saat kita melihat konteksnya di masa lalu, maka tidak ada masyarakat pendukung budayanya, tetapi itu juga bukan merupakan milik arkeolog. Saat kita menemukan bahwa tinggalan tersebut masyarakat budayanya adalah masyarakat budaya yang pindah dari tempat tersebut ke tempat lain, dan masyarakat budayanya masih ditemukan pada masa sekarang, apakah kita akan melegitimasi bahwa masyarakat budaya itu yang merupakan pemilik dari tinggalan budaya tersebut, sedangkan tinggalan budaya tersebut sudah berada dalam sistem masyarakat yang lainnya? Artinya inilah polemik. Disinilah kita harus bermain, kita harus paham bagaimana etika profesi ini dapat mengambil jalan tengah. Yang keempat yaitu aset yang terlupakan dan hilang. Etika profesi akan menjadi tolak ukur, menjadi panduan kita pada saat kita menemukan sebuah tinggalan budaya tak bertuan. Nah, salah satu contoh yang paling mudah dalam melihat seperti apa sih tinggalan yang tak bertuan itu adalah pada saat seorang arkeolog, pada saat seorang explorer menemukan misalnya satu kasus barang muatan kapal tenggelam di milik siapa barang tersebut. Pada saat
ditemukan ada data yang menyebutkan bahwa misalnya kapal tersebut bukan kapal kolonial yang sedang melakukan perjalanan dari Indonesia menuju Belanda dan kemudian tenggelam di Selat Malaka. Tetapi pertanyaannya, aset tersebut sudah dilupakan dan kita temukan. Tetapi etika kita sebagai arkeolog, apakah dengan serta-merta akan mengambil aset tersebut dalam tanda kutip harta karun yang menjadi milik kita, atau aset tersebut diserahkan kepada negara kita, atau aset tersebut diserahkan kepada negara asal? Nah, disinilah bermain etika. Disinilah bijakkan bagaimana kedewasaan seorang arkeolog, seorang profesional arkeolog dalam menentukan langkah apa atau keputusan apa yang tepat diambil bagi aset-aset yang terlupakan dan hilang. Yang terakhir adalah nilai dari budaya sebagai tolak ukur kepemilikan. Nilai dari budaya sebagai tolak ukur kepemilikan mengandung arti bahwa dalam mengambil keputusan kepemilikan dari sebuah tinggalan tak bertuan, sebuah tinggalan yang terlupakan, sebuah tinggalan yang diwariskan, kita sebagai arkeolog harus berpanduan kepada nilai dari budaya. Sosial, nilai-nilai estetis, nilai-nilai sejarah, semua nilai-nilai tersebut harus dipadukan sedemikian rupa dapat membantu kita sebagai seorang arkeolog profesional dalam menentukan kepemilikan sebuah tinggalan arkeologi. Contohnya, secara kepemilikan individu, misalnya perhiasan-perhiasan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang dibawa oleh Belanda ini sah menjadi milik pemerintah Belanda. Karena pada masa kolonial, kesultanan di Nusa Tenggara Barat, Raja Cakranegara memberikan secara sah kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada saat zaman modern, Republik Indonesia ingin mengambil kembali karena merasa bahwa tinggalan-tinggalan tersebut merupakan warisan nenek moyang. Apa yang mau dipilih? Pada saat kita berpikir dari sudut pandang pemerintah kolonial bahwa yang memberikan tinggalan-tinggalan tersebut adalah Raja Cakranegara, Sultan Cakranegara. Kesultanan tersebut ada sebelum Indonesia lahir. Apakah dari sudut pandang negara pemerintah Belanda ini tidak berpikir bahwa sebetulnya Indonesia yang merampas dengan menggunakan nilai pewarisan, padahal sudah jelas bahwa harta tersebut diberikan secara legal? Tapi terbaik lagi, apabila kita pandang dari sudut pandang Indonesia bahwa Raja Cakranegara memberikan perhiasan tersebut, harta dari kesultanan tersebut atas di bawah tekanan. Apakah pemerintah Belanda tidak mempunyai hati nurani mengembalikan koleksi tersebut? Karena koleksi tersebut merupakan pertanda kolonialisme yang sangat menyiksa rakyat di Nusantara. Artinya nilai budaya inilah yang harus diukur, yang harus menjadi tolak ukur nilai budaya, nilai sejarah dari dalam kajian-kajian pengelolaan sumber daya arkeologi. Nilai-nilai budaya ini dapat disatukan atau dapat dilihat dari nilai penting dari tinggalan tersebut. Selanjutnya, polemik lain yang akan kita hadapi pada saat menerapkan etika, pada saat menjalankan profesi sebagai arkeolog profesional, yaitu terkait dengan siapa penjaga atau siapa sebenarnya yang
akan mengkonservasi sebuah cagar budaya? Yang pertama, kita harus memahami ada perbedaan terminologi antara pemilik dengan pelestari. Pemilik sebuah cagar budaya belum tentu dia paham bagaimana melestarikan sebuah cagar budaya. Dan sebaliknya, pelestari terkadang orang yang paham melestarikan cagar budaya, tetapi bukan pemilik dari cagar budaya tersebut. Artinya di sini dalam menjalankan sebagai profesional arkeologi, kita harus memahami perbedaan antara pemilik dan pelestari, supaya pada saat mengambil assessment atau mengambil kebijakan dalam menyelesaikan sebuah pengelolaan atau kasus di lapangan, kita bisa mengambil jalan tengah, lagi-lagi tidak menyakiti pemilik dan tidak menyakiti pelestari, tetapi hanya bertujuan untuk bagaimana tinggalan cagar budaya tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua yaitu pemelihara warisan budaya, individu, institusi, atau komunitas. Nah, memahami apa itu pemelihara warisan budaya, ini tentunya sangat penting bagi kita sebagai arkeolog. Saat pemelihara warisan budaya itu individu, artinya kita hanya memiliki satu sudut pandang dalam memahami makna dari objek tersebut. Tetapi saat dihadapkan pada institusi, kita harus memahami bahwa institusi juga mempunyai tujuan. Artinya maknanya bisa saja diatur oleh institusi tersebut. Saat kita berkaitan dengan komunitas, artinya kita berkaitan dengan bermacam-macam orang yang bebas, bermacam-macam orang yang nanti akan warisan budaya dan bebas mengekspresikan opininya. Pemeliharaan warisan budaya ini, contoh yang paling nyata adalah apabila ada sebuah bangunan yang ditempatkan sebagai yang diwariskan pada individu, maka kita tinggal bertanya pada individu saja, apa sebenarnya makna dari warisan tersebut. Tetapi saat itu warisan budaya misalnya terletak di bawah kekuasaan institusi, misalnya di bawah kekuasaan TNI, tentunya keberadaan warisan budaya tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemaknaan warisan budaya tersebut, tidak dapat dilepaskan dari tujuan institusi tersebut untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme, keamanan negara. Begitu juga nanti dalam kasus komunitas. Yang berikutnya yaitu dalam mengkonservasi kita harus memahami perbedaan antara primitif dan modern. Primitif sering diasosiasikan sebagai original, tetapi terkadang berbeda dengan konsep-konsep modern sehingga berefek jangka pendek. Modern terkadang tidak original tetapi merupakan konservasi jangka panjang. Nah, salah satu contoh pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang arkeolog untuk menentukan konservasi bagi sebuah cagar budaya yaitu misalnya cagar budaya berupa logam, senjata, keris, pedang. Nah, dalam konservasi primitif untuk membersihkan logam, senjata, keris ini maka digunakan asam atau jeruk nipis tradisional. Itu adalah original. Tetapi dalam kajian modern, penggunaan asam ini justru hanya akan mempercepat korosi pada logam. Berbeda dengan modern. Pada modern, dihilangkan penggunaan original. Digunakan bahan kimia yang bersifat basa sehingga konservasi pada tinggalan arkeologi tersebut lebih berorientasi jangka panjang, tetapi originalnya hilang. Nah, dalam berbagai kasus, seorang arkeolog profesional tentu akan dihadapkan pada kasus-kasus seperti ini. Apa yang mau dipilih? Apa yang mau dipilih?
pertimbangan-pertimbangan mana yang dipilih dalam menghadapi sebuah konservasi yang sifatnya primitif dan modern ini sangat bergantung dari bagaimana pemahaman si arkeolog dalam memahami etika profesi arkeologi. Tentunya memilih mana yang lebih baik antara primitif atau modern ini sifatnya sangat kasuistik dan sangat disesuaikan oleh kasus-kasus di setiap cagar budaya. Yang berikutnya yaitu kepemilikan secara hukum dengan kepemilikan secara budaya. Tentunya ini sangat berbeda. Kepemilikan secara hukum mereka dilindungi oleh undang-undang, tetapi belum tentu orang yang memiliki secara hukum memiliki keterikatan budaya terhadap cagar budaya tersebut. Artinya pada saat dihadapi pelestarian ini akan sangat penting karena kita mempelajari makna dari benda cagar budaya tersebut berdasarkan nilai budaya, tetapi kita harus menentukan langkah dalam mengambil pilihan konservasi terhadap cagar budaya tersebut berdasarkan hukum. Jadi kita harus bisa mengambil langkah tengah, mengambil langkah yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan dalam pelestarian cagar budaya. Oke, selanjutnya polemik lain yang akan dihadapi arkeolog pada saat di lapangan yaitu memahami bahwa di manakah posisi ideal untuk temuan arkeologi. Mana yang akan kita pilih sebagai seorang arkeolog dalam menentukan apakah sebuah tinggalan arkeologi ditempatkan di lingkungan asli, di institusi budaya atau museum, atau menjadi kepemilikan pribadi. Nah, tentunya pemilihan ini sangat-sangat dilandasi oleh pemahaman terhadap etika, pemahaman terhadap baik dan buruk, pemahaman terhadap tujuan pelestarian. Mana yang lebih penting? Mana yang akan dipilih? Pada saat kalian menemukan sebuah guci di situs yang asli, yang jauh dari peradaban, berada di tengah hutan, mana yang akan kalian pilih? Apakah mengambil guci tersebut kemudian disimpan di rumah? Ataukah mengambil guci tersebut dan diberikan kepada museum? Ataukah tetap menyimpan guci tersebut pada lingkungan aslinya, pada konteks alam sebenarnya, konteks budaya sebenarnya? Biarkan konteks alam dan konteks budaya tersebut menjaganya. Ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman etika, bagaimana tujuan kalian, apa yang ingin kalian capai dalam menjadi seorang arkeolog. Yang berikutnya, polemik tentu akan teman-teman hadapi saat teman-teman berkaitan dengan pelestarian dan pemajuan cagar budaya. Polemik tersebut menjadi ragam dari komodifikasi tinggalan arkeologi. Sebagai awal, komodifikasi ini yaitu komodifikasi adalah transformasi barang atau jasa atau gagasan dan orang dalam bentuk komoditas atau barang dagangan. Jadi komodifikasi ini adalah membuat suatu atau mengubah barang, jasa dan gagasan ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Itu yang harus dipahami pertama. Komoditas adalah barang atau jasa yang dapat ditukar nilai ekonomi. Artinya barangnya komoditas. Nah, komodifikasi dalam tinggalan arkeologi artinya bagaimana mentransformasikan barang dan jasa orang yang terkait dengan tinggal-tinggal arkeologi tersebut sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan.
Itu komodifikasi tinggalan arkeologi. Bagaimana efeknya terhadap seorang arkeolog profesional? Bagi pemerintah daerah, bagi orang-orang yang awam terhadap tinggalan arkeologi, mereka hanya memikirkan bahwa tinggalan arkeologi ini haruslah memiliki nilai jual, memiliki nilai materi, nilai ekonomi. Oleh karena itu banyak kebijakan-kebijakan yang ada menempatkan bahwa tinggalan harus dikembangkan menjadi pariwisata. Inilah yang harus diubah. Komodifikasi tinggalan arkeologi menjadi sebuah barang, jasa, gagasan atau orang pendukung budayanya sebagai sesuatu seperti barang yang layak diperjualbelikan, harusnya tidak dimunculkan secara terus-menerus di masyarakat. Tinggalan-tinggalan arkeologi tidak hanya bermanfaat bagi nilai ekonomi, tetapi juga bagi nilai ilmu pengetahuan, identitas, dan sejarah. Artinya itu yang perlu dipahami. Terkadang dalam pengelolaan tinggalan arkeologi yang dibutuhkan 100% pengorbanan tanpa manfaat. Beda. Pada saat orang berpikir bahwa tinggalan arkeologi berpikir bahwa komodifikasi tinggalan arkeologi, maka orang berpikir dalam pengelolaan tinggalan arkeologi, dalam pengelolaan cagar budaya, setiap pengorbanan yang dilakukan harus mendapatkan hasil, orientasi hasil. Setiap membangun atau setiap memperbaiki cagar budaya, biaya yang diperlukan dalam memperbaiki cagar budaya, biaya yang diperlukan dalam merawat cagar budaya harus kembali dalam bentuk pemasukan cagar budaya tersebut sebagai pariwisata. Inilah yang perlu diperbaiki. Komodifikasi sangat erat, sangat rentan dengan marketing budaya, artinya pemasaran dalam budaya. Padahal yang perlu dipahami adalah pemasaran budaya itu tidak hanya memasarkan untuk mendapatkan nilai ekonomi, tetapi juga dapat diubah dengan mendapatkan nilai ilmu pengetahuan, nilai identitas. Bagaimana kita merawat benteng-benteng yang ada di Sulawesi Tenggara sebagai cagar budaya unggulan, sebagai bentuk identitas sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara yang memiliki kejayaan di masa lalu, supaya di masa depan generasi-generasi muda ini dapat berpikir jauh untuk tidak kalah dari nenek moyangnya, untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Artinya ini bentuk marketing budaya berbeda. Jadi ini yang perlu dipahami oleh para arkeolog profesional, bahwa komodifikasi ini tidak hanya dalam bentuk nilai ekonomis. Nah, dalam komodifikasi artefak ini dicap sebagai komoditi. Di artefak ini benda yang diperjualbelikan. Artinya kalau artefak ini bisa hidup, dia tentunya akan marah kalau diperjualbelikan. Tetapi sayangnya artefak kan tidak punya jiwa. Dia hanya barang yang tidak marah diperjualbelikan. Tapi seandainya kita berpikir bahwa artefak ini manusia, seandainya bahwa artefak ini pasien bagi arkeolog, maka tentunya kita akan miris memperdagangkan artefak, miris menjadikan artefak sebagai komoditas. Dan tentunya apabila artefak ini menjadi komoditas, maka masyarakat pendukung budayanya menjadi properti budaya. Artinya masuk sebagai bagian dari bentuk nilai ekonomi yang ada dalam
sistem budaya komunitas. Selanjutnya, salah satu polemik yang muncul dalam profesi profesional yaitu moral dan penggalian. Nah, moral dan penggalian ini muncul sebagai salah satu hal yang terus diperdebatkan dari generasi tiap generasi karena selalu memunculkan polemik apakah penggalian ini bertentangan dengan etika profesi. Yang perlu kita pahami adalah penggalian ini merusak konteks budaya dan alam yang ada di situs. Artinya itu penggalian merupakan jalan terakhir untuk mendapatkan data. Walaupun perlu dipahami bahwa penggalian merupakan cara mendapatkan data yang paling baik. Jadi inilah yang menjadi polemik perdebatan mendasar dalam profesi arkeolog. Di satu sisi, penggalian merupakan merusak situs. Di sisi lain, penggalian merupakan cara yang terbaik mendapatkan data. Artinya, dalam tanda kutip bahwa untuk mendapatkan data yang terbaik, yaitu harus merusak. Tetapi ini kembali lagi pada pemahaman dari arkeolog tersebut, dari profesional arkeolog tersebut. Selagi kita masih bisa mendapatkan data tanpa penggalian, selagi kita bisa mendapatkan data tanpa merusak situs dan data tersebut dapat memberikan jawaban dari desain penelitian, maka tidak perlu penggalian. Ini harus dipahami. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh arkeolog dalam melakukan penggalian, dokumentasi dengan seksama. Itu kenapa dokumentasi ini menjadi sangat penting dalam profesi arkeolog. Oleh karena itu, dalam penggalian, dokumentasi harus dilakukan seteliti mungkin, sedetail mungkin, karena pada saat penggalian, kita tidak bisa membalikkan situs yang sudah rusak konteksnya. Berikutnya, yang perlu dipahami adalah penggalian merupakan langkah terakhir untuk mendapatkan informasi. Sebisa mungkin apabila informasi tersebut dapat dilakukan tanpa penggalian, maka itu adalah pilihan terbaik. Nah, yang menarik adalah pada beberapa perdebatan bagi seorang arkeolog profesional, terkadang penggalian ini dikaitkan dengan sumber ekonomi. Artinya, penggalian ini merupakan pekerjaan bagi arkeolog profesional. Penggalian ini adalah cara bagi arkeolog profesional untuk mendapatkan penghidupan. Artinya di sini arkeolog sebagai seorang calon arkeolog profesional dalam menjalankan pekerjaannya harus hati-hati. Kalian terjebak lagi pada komodifikasi profesi. Ya. Yang terpenting adalah sebagai seorang arkeolog profesional, bagaimana kalian dapat menjadikan etika sebagai landasan, sebagai tolak ukur agar atau untuk tidak mengkomersialisasikan budaya, untuk tidak membuat sebuah tinggalan arkeologi, sebuah artefak itu sebagai sebuah komoditas yang semata-mata untuk diperah demi menghidupi, demi menjadikan mereka sebagai sumber ekonomi bagi kalian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.